Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu akhir tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad menulis surat kepada sejumlah raja di Arab dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Ketika ingin menulis surat-surat itu, diinformasikan kepada Nabi bahwa para raja tidak mau menerima surat kecuali jika diberi stempel. Maka itu Nabi Muhammad pun membuat stempel dari perak bertuliskan Muhammad Rasulullah. Tulisan ini terdiri atas 3 baris, Muhammad sebaris, Rasul sebaris, dan Allah sebaris. Kemudian Nabi Muhammad memilih beberapa sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk dijadikan utusan kepada raja-raja. Tokoh ulama besar Al-Mansur Huri menyebut Nabi Muhammad mengirim beberapa tulisan itu pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Salah satu surat yang dikirimkan itu adalah kepada Raja Kisra, Raja Persia. Berikut ini adalah isinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, utusan Allah kepada Kisra, penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi tiada ilah selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah terhadap orang-orang kafir masuk Islamlah. Niscaya kamu akan selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa orang-orang Majusi. Syekh Sawisur Rahman Al-Mubarak Furi dalam bukunya yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad menuliskan, untuk mengantarkan surat ini Nabi Muhammad memilih Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika surat itu dibacakan kepada Raja Kisra, ia langsung meraba-robek dan berkata, "Seorang hamba yang hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku." Mendengar kabar ini, Nabi Muhammad bersabda, "Semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaannya." Dan benar saja sabda Nabi Muhammad itu terwujud kemudian hari. Setelah membaca surat tersebut, Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya di Yaman. Kirimkan 2 orang anak buahmu yang kuat kepada orang Hijaz itu, agar mereka membawanya ke hadapanku. Lalu Bazan memilih 2 orang anak buahnya dan mengutus mereka dengan membawa surat kepada Nabi Muhammad SAW. Surat itu berisi perintah agar membawa Nabi kepada Raja Kisra. Nabi pun memerintahkan agar kedua utusan itu menemui dirinya keesokan harinya. Pada saat itu tengah terjadi pemberontakan besar terhadap Kisra yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Itu terjadi setelah pasukannya mengalami kekalahan yang besar melawan pasukan Kaisar Romawi. Sirawaih, putra mahkota Kisra, bangkit menyerang ayahnya, kemudian membunuhnya dan mengambil alih tampuk kekuasaan. Pembunuhan ini terjadi pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil Ula tahun ke-7 Hijriah. Nabi Muhammad mengetahui persoalan ini melalui wahyu, dan keesokan harinya kedua utusan itu datang menemui Nabi. Nabi pun memberitahukan pembunuhan itu kepadanya. "Apakah kau sadar atas apa yang kau katakan?" tanya kedua utusan itu. "Kami tadinya telah memberi ancaman yang lebih ringan kepadamu. Sekarang apa kau berani bila kami menulis perkataanmu ini dan kami laporkan kepada raja?" kata keduanya. Nabi pun menjawab, "Silahkan. Ceritakan hal itu kepada raja kalian. Katakan bahwa agama dan kekuasaanku ini akan mencapai apa yang telah dicapai Kisra dan akan sampai ke ujung dunia. Katakan juga kepadanya, jika masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada di dalam kekuasaanmu, dan aku jadikan kamu sebagai raja
atas kaummu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keluarlah keduanya dari hadapan Nabi dan pulang menghadap Bazan, dan diceritakanlah semuanya kepadanya. Tidak lama setelah itu datang surat berisi pemberitahuan tentang pembunuhan Sirawaih kepada ayahnya. Dalam surat itu Sirawaih berkata kepadanya, perhatikanlah orang yang ayahku menulis surat kepadamu mengenai dirinya, dan jangan kau membuatnya marah sampai datang perintahku kepadamu. Peristiwa itu akhirnya menjadi sebab masuk Islamnya Bazan dan orang-orang Persia yang berada di Yaman. Nah pemirsa, demikianlah balasan Allah kepada orang-orang yang mengingkari Rasulnya. Allah mengoyak Persia seperti Kisra mengoyak surat dari Rasulullah SAW.